Halo lor, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan lur bos besar teko patroli lur. Ya bos, kon kerja lur. Nah oke lur, jadi ini untuk helm AGV K5 yang kita skinning kemarin. Jadi ini yang punya satu orang ngirim helm satu lagi untuk di skinning carbon forged ya lur. Jadi helmnya ini akan kita unboxing terlebih dahulu. Jadi untuk helmnya ini dikirim dari Singapura ya lur, dari negeri tetangga sana. Untuk orangnya ini belinya di Singapura, jadi tidak ada sertifikasi SNI-nya. Jadi untuk helm ini dari Singapura ke Jawa Tengah baru ke rumah saya. Kita buka terlebih dahulu. Untuk isinya di sini saya dikasih wear pack ini biar ngecatnya tidak terkena thinner untuk kaki dan tangannya ya lur. Pokoknya mantap ini untuk wear packnya. Kemudian untuk kondisi helmnya ini kondisi helm masih baru ya lur, jadi belum pernah dipakai, ini masih benar-benar baru. Dan di sini kita buka terlebih dahulu. Dan untuk tipe helmnya yaitu di sini AGV K1 ya lur, ini masih baru dengan warna biru dan motif binatang-binatang ini ya lur, ada kuda nil, ada burung, ada ular, ada ikan-ikan seperti ini. Dan ini untuk motifnya nanti akan diganti dengan skinning carbon forged. Nah oke lur, jadi sebelum ke pengerjaan di sini helm akan kita bongkar terlebih dahulu. Setelah kita bongkar total semua, di sini untuk catnya ini akan kita remover. Untuk bahan helmnya sendiri di sini masih plastik ABS ya lur. Jadi untuk mengremovernya kita racik remover untuk meremover cat di media helm ini. Jadi tidak menggunakan paint remover yang untuk besi ataupun tangki dan lain-lain. Jadi menggunakan paint remover yang sudah diracik untuk meremover cat pada media ABS ataupun plastik. Untuk link video pembuatannya ada di deskripsi. Kemudian setelah kita paint remover di sini untuk catnya kita amplas lagi untuk membersihkan dari sisa-sisa cat yang tertinggal ya lur. Untuk amplasnya menggunakan amplas grit 80, jadi agak kasar dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk skinning carbon forgednya di sini kita akan menggunakan epoxy resin ini dari pengeleman sampai pengecorannya nanti. Cuman untuk pengeleman kita tambahkan pigmen resin warna hitam. Nah oke lur, jadi untuk epoxy resinnya ini kita takar sesuai takarannya, bisa menggunakan timbangan atau mililiter, itu tertulis di botolnya ya lur. Setelah ditakar kita tambahkan pigmen resin warna hitam lalu kita aduk seperti ini. Karena tidak ditambahkan aerosil di sini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit agar tekstur dari epoxy resinnya ini lebih mengental ya lur. Jadi setelah mengental seperti ini baru akan kita oleskan menggunakan kuas. Karena jika lemnya itu terlalu encer nanti ngolesnya bisa delewer-delewer atau netes-netes. Jadi untuk lemnya ini menggunakan epoxy resin, hardener dan juga pigmen resin warna hitam ya lur. Untuk pengolesannya tipis-tipis saja, yang penting merata. Kemudian untuk carbon forgednya di sini saya menggunakan yang Sprito ya lur. Jadi seperti ini, kalau Sprito itu lebih kaku dan tidak mudah berambut. Untuk nyincangnya menggunakan rotary cutter seperti ini. Jadi untuk carbon forgednya yang saya gunakan di sini saya nyincang dari bahan karbon Sprito, bukan Tansom ataupun Toray. Nah oke lur, jadi untuk cincangannya di sini kita cincang kotak-kotak ya lur seperti ini. Untuk satu helm butuh berapa gram kira-kira bang? Kalau saya 50 sampai 100 gram cukup, nggak sampai 100 gram saya menempelkan karbonnya. Lalu kemudian di sini kita menggunakan kuas kecil untuk menempelkan karbon forgednya. Jadi karbonnya ditata dari satu persatu seperti ini ya lur, menggunakan epoxy resin yang sudah kita takar dengan hardenernya seperti ini. Lalu kuasnya kita basahi menggunakan epoxy resin itu, kemudian kita cocolkan ke karbon forgednya lalu kita tempelkan dari satu persatu seperti ini. Untuk waktu penempelan kita ada waktu sebelum lemnya itu mengering, kita punya waktu 2-3 jam. Jadi 2-3 jam itu kalau bisa nempelnya harus benar-benar rapat ya lur. Kemudian setelah selesai penempelan untuk karbon forgednya ini kita tekan-tekan menggunakan tangan seperti ini agar benar-benar merekat ke media helm dan mengikuti bentuk dari helmnya itu sendiri ya lur. Jadi biar tidak ada resiko karbon forgednya itu ngambang tidak lengket. Jadi pastikan benar-benar merekat semuanya.
Kemudian untuk di proses berikutnya di sini akan kita cor menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi. Kita takar dengan hardidernya ya lur. Takarannya itu tertulis seperti ini. Jadi ada takaran mili, ada takaran timbangan, terserah nanti mau pakai yang mana, tertulis di botolnya. Untuk epoxy resin yang saya gunakan. Setelah itu kita aduk secara merata dan kita oleskan menggunakan kuas. Untuk pengolesan di tahap awal ini kita cocolin saja ya lur, jadi tidak digeser untuk kuasnya. Untuk pelapisannya pun jangan sampai netes-netes ya lur, di tahap awal ini tipis-tipis saja seperti ini. Jadi dicocol-cocol secara perlahan seperti ini, jangan sampai meler ataupun delewer untuk epoxy resinnya. Dan hasilnya itu seperti ini ya lur, nggak perlu tebal-tebal di tahapan awal ini. Nah oke lur, setelah beres di pelapisan epoxy resin, di sini untuk ngetorchnya itu kemarin ada yang nanya kalau pakai hot gun atau head gun itu bisa nggak. Bisa ya lur, ini saya pakai head gun. Di sini untuk tombol yang atas itu anginnya tidak terlalu besar, untuk yang bawah ini lumayan gede ya lur. Jadi untuk yang saya gunakan ini yang atas saja, tidak terlalu besar. Dan pelan-pelan seperti ini untuk ngetorchnya lur. Sebenarnya ngetorch pakai head gun lebih enak karena api atau panasnya itu lebih stabil. Di sini untuk ngetorchnya ini kita sampai rata dan hasilnya itu seperti ini ya lur. Kemudian semisal untuk motif carbon forgednya masih ada yang kurang rata, ini bisa dirapatin setelah tahapan ini. Nah oke lur, jadi setelah kita lapisi epoxy resin di tahap awal, semisal carbon forgednya kurang rapat, di sini kita rapatin lagi seperti ini ya lur. Kemudian setelah itu kita cocolin lagi menggunakan epoxy resin secara tipis-tipis saja seperti ini, lalu kita torch lagi secara merata. Nah oke lur, jadi semisal carbon forgednya masih kurang rata bisa dirapatin lagi ya lur. Ini setelah pengolesan kedua, di sini kita beri jeda sekitar 2-3 jam, lalu akan kita lapisi epoxy resin. Jadi untuk pelapisan epoxy resin ini saya lakukan sebanyak 4 lapis dengan jeda sekitar 2-3 jam. Kita oles secara merata seperti ini, kemudian akan kita torch lagi. Untuk ngetorchnya di sini untuk malam hari saya menggunakan yang model api gas seperti ini ya lur. Jadi untuk di malam hari saya biasa menggunakan yang api seperti ini. Untuk di siang hari saya biasa menggunakan yang head gun atau hot gun. Jadi kita torch secara merata, kemudian setelah itu kita diamkan lagi selama kurang lebih 2-3 jam dan kita lapisi lagi ya lur. Dan di sini saya ngerjain satu helm ini dari pagi sampai jam setengah 12 malam, karena untuk pelapisan epoxy resinnya tadi yaitu jedanya setiap 2-3 jam ya lur setiap lapisnya. Karena memang untuk pengerjaan carbon forged seperti ini tidak bisa kita tinggal atau kita lupakan seperti mantan ya lur. Jadi memang harus seperti itu. Lalu pertanyaannya, Bang, itu jeda 2-3 jam abang ngapain? Yang jelas saya tidak tidur untuk menunggu di jeda itu. Saya ngerjain helm lain pastinya ya lur. Nah oke lur, kemudian untuk setiap lapis epoxy resinnya juga kita torch ya lur. Cuman di sini tidak bisa kita rekam semuanya karena nanti kepanjangan untuk durasinya. Jadi setelah kita lapisin seperti ini lalu kita keringkan. Untuk pengeringan ini pengeringan 8 jam, hasilnya itu seperti ini. Kemudian di sini akan kita amplas menggunakan amplas grit ukuran 320. Untuk ngamplasnya di sini layang saja ya lur. Dan di sini saya amplas menggunakan air. Untuk pengamplasan di tahap ini kita cari bentuknya. Terkena sampai ke motif karbonnya tidak apa-apa, yang penting tidak sampai botak atau keruak ke bagian sel helmnya. Kemudian setelah beres pengamplasan hasilnya seperti ini, dan ini akan kita bersihkan atau lap menggunakan thinner ya lur. Jadi kita gunakan kain lalu kita basahi kain tersebut menggunakan thinner dan kita bersihkan bagian helmnya ini agar bersih dari debu dan kotoran pengamplasan tadi. Kemudian untuk pengecoran atau pelapisan di berikutnya masih sama menggunakan epoxy resin yang seperti tadi, kita takar sesuai takarannya yang tertulis ya lur. Setelah itu kita aduk, kemudian untuk pengolesan masih sama untuk kuas. Biasanya saya kuas sekali pakai ya lur. Jadi seperti ini kita ganti baru lagi untuk kuasnya. Dan untuk pengolesan atau pengecoran di tahap ini juga tipis-tipis saja ya lur, jangan terlalu tebal. Di sini saya oles secara satu arah seperti ini sampai merata.
Lalu kemudian juga kadang sering setelah kita amplas tadi lalu kita cor seperti ini, ada bagian yang tidak lengket seperti ini ya lur, atau kayak berminyak seperti ini. Ini tinggal kita diamkan selama kurang lebih 20 menit lalu kita lapisi atau kita cor lagi sampai benar-benar rapat. Jadi seperti itu memang wajar setelah kita lakukan pengamplasan tadi, lalu saat kita cor itu memang kebanyakan memang seperti itu. Jadi tinggal kita lapisi lagi saja seperti ini dengan jeda sekitar kurang lebih 20 menit. Kemudian setelah rata pengolesannya di sini akan kita torch lagi menggunakan head gun. Lalu kemarin juga ada yang menanyakan kalau pakai head gun sama yang model api pakai gas enakan mana. Saya pakai dua-duanya tadi di video ini ya lur, dan sama-sama enak saja menurut saya. Nah oke lur, setelah beres kita torch kita diamkan selama 8 jam dan ini di hari berikutnya sudah kering seperti ini hasilnya, dan untuk pengecorannya pun sudah lumayan halus di sini ya lur. Ini akan kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas grid ukuran 320. Kita akan amplas menggunakan air secara merata. Untuk pengamplasannya di sini kita cuman menghaluskan saja ya lur, karena di sini juga sudah terbentuk. Dan untuk motif carbon forgednya juga sudah tidak ada yang bolong. Jadi untuk pengamplasan ini kita memastikan apakah ini sudah akan bisa di finishing atau belum. Dan untuk hasil pengamplasannya setelah kita keringkan itu seperti ini. Jadi semisal sudah tidak ada bagian yang bolong ataupun karbonnya nongol, itu akan kita lanjutkan amplas ke 800. Jadi ini sudah akan bisa di finishing. Jadi kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 800. Kalau semisal masih ada bagian yang bolong ataupun karbonnya yang terkena amplas dan terlihat, itu wajib dicor atau dilapisi epoxy resin ataupun resin lagi ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk prosesnya seperti itu ya lur. Kemudian setelah beres pengamplasan di sini akan kita lap atau kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Terlihat mudah ya lur di video ya lur. Dan ntar juga ada yang komen, ingat ya lur, ini bukan untuk pemula. Dan saya ingatkan ya lur, kita juga pernah jadi pemula. Syarat untuk tidak ada kegagalan yaitu cuma satu, jangan pernah mencoba. Kita juga gagal berkali-kali dulunya ya lur. Cuman kalau sudah agak bisa baru kita bikin konten seperti ini. Nah oke lur, jadi setelah beres di sini untuk finishingnya akan kita clear menggunakan clear Dove. Di sini saya menggunakan spray gun LVMP dari Awarita. Untuk clearnya ini kita menggunakan clear Dove dari Color King. Kemudian untuk penyemprotan clearnya kita semprot sebanyak 2 lapis dengan jeda setiap lapisnya yaitu 10 menit. Kita semprot tipis-tipis saja ya lur. Untuk spray gunnya sudah pernah kita review, cek saja link video yang ada di deskripsi. Nah oke lur, setelah beres pengekliran 2 lapis clear Dove-nya dan kita diamkan kering, dan setelah kita pasang hasilnya seperti ini. Untuk efek carbon forged di media helm AGV K1 ya lur. Untuk aksesorisnya di sini dengan warna gold biar serasi dengan warna visornya. Hasilnya itu seperti ini. Terlihat lebih jelek dari helm aslinya tadi ya lur. Bagusan yang tadi warna biru, ada kudanil, ada burung, ada ikan. Itu lebih mantap ya lur. Cuman karena dimintanya dibuat seperti ini ya kita buat. Sama seperti yang ini kemarin yang AGV K5 ini yang kita skining, untuk linknya ada di deskripsi, link video pembuatannya. Itu diganti ventilasi dari AGV Pista dan hasilnya seperti ini. Jadi ini punya satu orang, ini untuk kapelan dengan istrinya. Jadi yang ayahnya pakai AGV K5 dengan ventilasi AGV Pista, kemudian untuk bininya menggunakan yang AGV K1 dengan model carbon forged. Kemungkinan nanti untuk anaknya bakalan pakai yang AGV Pista Futuro, mudah-mudahan ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini seputar carbon forged. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah untuk syarat tidak pernah gagal yaitu cuman satu, jangan pernah mencoba. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah lupa makan, ngopi, dan terus berkarya. Pastinya nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.